Merhabalar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Istanbul, jumpa lagi di channel YouTube Bosman Shisha bersama Bosman The King of Shisha Indonesia. Sobat Bosman sekalian, masih dalam suasana bulan suci Ramadan, Bosman ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat Bosman yang menjalankan. Pada kesempatan kali ini, Bosman ingin mengajak Sobat Bosman semuanya untuk rehat sejenak dari dunia persishaan yang biasanya kita menikmati shisha bersama di studio Bosman Shisha. Maka kali ini Bosman ingin mengajak Sobat Bosman semua untuk jalan keluar menikmati kecantikan, keindahan, dan keistimewaan kota Istanbul. Nah, khususnya di momen-momen spesial seperti bulan suci Ramadan seperti ini, tentunya Sobat Bosman semuanya penasaran akan kultur masyarakat setempat atau budaya warga lokal Istanbul ketika menyambut datangnya waktu berbuka puasa. Jadi biasanya netizen Istanbul ini pada ngapain sih ketika mau buka puasa seperti ini ya? Hal-hal apa yang biasa dilakukan, kegiatan-kegiatan apa yang biasanya dilakukan oleh warga lokal Istanbul ketika menyambut datangnya waktu berbuka puasa. Jadi netizen Istanbul nih ketika ngabuburit ngapain gitu ya. Nah, satu informasi sobat sekalian, karena Istanbul ini merupakan satu kota yang sangat heterogen. Jadi mostly yang kita temui kebanyakan tidak warga lokal Istanbulnya. Jadi mereka adalah kebanyakan pendatang. Dan satu hal yang akan menambah keseruan dan keistimewaan jalan-jalan kita pada sore hari ini adalah di Istanbul sekarang kita semua sedang memasuki musim semi. Nah, especially pada spring season seperti ini, ketika Sobat Bosman semuanya berada di Istanbul, maka sejauh mata memandang yang akan terlihat adalah bunga-bunga tulip yang bermekaran di sana-sini. Sebagaimana Sobat Bosman bisa saksikan, banyak sekali bunga-bunga tulip di sekitaran Bosman. Oke, langsung saja kita mulai perjalanan kita. Bosman sangat exciting karena Bosman ingin mengguide, mengawal, mengajak Sobat Bosman sekalian untuk jalan-jalan di Istanbul, khususnya di tempat sekarang Bosman berdiri. Nah, sebagaimana Sobat Bosman bisa lihat, tepat di belakang Bosman sudah berdiri satu bangunan kokoh, ya, bangunan bersejarah, yaitu Masjid Hagia Sophia. Masjid Hagia Sophia ini merupakan ikon nasional negara Turki, bukan hanya sebagai Turkish national icon. Jadi Hagia Sophia ini tidak hanya terkenal di negara Turki, akan tetapi di seantero dunia. Ini sangat populer, sangat melegenda sekali, karena memang pada awalnya Masjid Hagia Sophia ini adalah sebuah gereja pada masa Kekaisaran Bizantium Timur atau Romawi Timur. Ketika masa pemerintahan Kaisar Heraklius, itu Konstantinopel ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1453, dan beberapa tahun setelahnya dialihfungsikan menjadi sebuah museum. Dan singkat cerita, pada Agustus 2020 kemarin oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Museum Hagia Sophia ini dialihfungsikan statusnya menjadi sebuah masjid. Alhamdulillah, sehingga pada kesempatan kali ini Bosman akan secara khusus live mengajak Sobat Bosman semuanya untuk datang langsung masuk ke dalam Masjid Hagia Sophia untuk melihat betapa aura daripada masjid itu sendiri. Jadi betapa kesan mewah, kesan klasik, kesan historical value-nya itu sangat kental sekali berada di dalam Masjid Hagia Sophia. Akan tetapi sebelum Bosman ajak jalan, Bosman kasih satu informasi yang menarik juga. Jadi tepat di depan Masjid Hagia Sophia ini berdiri satu bangunan yang tidak kalah megahnya, tidak kalah mewahnya, syarat akan nilai-nilai histori, yaitu Blue Mosque. Blue Mosque ini lebih dikenal dengan Masjid Sultan Ahmed atau Sultan Ahmed Jami, kita biasa sebut. Nah, Sultan Ahmed Jami sendiri ini kenapa disebut Blue Mosque atau Masjid Biru ya? Karena memang materialnya mulai dari marmer, granit, vinil, keramik, mozaik, semuanya itu didominasi oleh warna biru. Sehingga masyarakat lebih sering menyebutnya dengan Masjid Biru atau Blue Mosque. Nah, langsung saja untuk menyingkat waktu, Bosman akan ajak Sobat Bosman semuanya untuk masuk baik itu ke dalam Blue Mosque maupun Hagia Sophia untuk melihat langsung interior di dalamnya. Interior klasik khas zaman Turki Utsmani pada abad ke-16 dulu. Oke, langsung saja, let's go. Mas Ayan. Come. Ini ada putra mahkota Bosman, biasa. Mas Ayan disapa dulu dong Sobat Bosman tuh. Hello Sobat Bosman gitu kan. Halo Sobat Bosman. Mas Ayan ngapain di sini? Nah, cuma lagi nyantai mau
ngirim Sobat Bosman Baba. Mau menyapa Sobat Bosman. Oh ya Sobat Bosman sekalian, di Turki ini ada satu kultur yang menarik, satu budaya. Jadi maksudnya jangan dipegang-pegang dong rambutnya Baba. Baba habis mandi nih. Keren juga habis mandi. Oke, nah Sobat Bosman sekalian, sini turun dulu. Sebelum Bosman ajak untuk masuk ke dalam Masjid Blue Mosque dan Masjid Hagia Sophia, sebelumnya Bosman ingin memperlihatkan kepada Sobat Bosman terkait satu atraksi yang sudah sangat membudaya, melegenda, yaitu adalah atraksi tentang penyajian sebuah Turkish dondurma atau ice cream Turki. Seperti apa? Langsung saja kita lihat prakteknya dengan putra Bosman. Sini, Mas Tayan, Gel. Iya dong, mau nggak? Come. Gel, tut Baba. Bisa dilihat ada di corner itu namanya Derwish Cafe. Jadi Derwish ini merupakan Sufi dance ya. Darwish begitu. Derwish dance. Come. Oh, nggak ada yang ngantri, langsung saja. Abi nasnes. Anak Syamlar Abi. Mas Fen mau langsung. Mau bah, tapi kamu yang putih. Oh mau yang putih. Tamam. Yuk ambil. Al kanka. Ambil Mas. Oh nggak dapat dosen. Apaan nih Pak? Bilang sama Sobat Dosman susah banget gitu kan. Cuman bosnya susah. Susah katanya. Kasih. Nggak mau Pak. Kok nanti Mas Zen bisa ngabisin buat 1 minggu itu es krim. Tuh kasih. Nah gitu loh Mas. Allah. Ambil. Enggak Pak. Pokoknya. Loh gimana sih Mas Zen? Anda lihat loh Pak. Anda lihat. Thank you. Loh gimana sih Mas Zen? Ambil. Bye. Jatuh Mas Zen. Gitu. Oh, no. Ambil. Coba ini Pak. Oke. Bismillah dulu. Salam izin lagi sini. Jadi Sobat Dosman, di sini es krim untuk 1 cup atau 1 kon itu harganya sekitar 15 TL. Itu tergantung kita mau berapa cup ya. Itu tadi dapat 2 cup. Itu 15 TL. 15 TL itu rata-rata kalau kita convert ke IDR atau Indonesian rupiah itu di 30.000. Jadi 1 lira kira-kira ada 2.000 rupiah. Kam. Pelan-pelan Mas sayang. Gimana? Enak es krimnya? Sobat-sobat sekalian, kita masuk melalui A Kapısı atau pintu A ya, gate A. Jadi diingat-ingat kalau kita akan memasuki Sultan Ahmed Jami melalui Sultan Ahmed Meydanı atau yang berhadapan langsung dengan Hagia Sophia, maka kita akan selalu masuki pintu dari pintu A. Berasa di Jepang ya. Coba lihat ada bunga-bunga kayak sakura gitu kan. Kedi. Sobat Dosman, ini ada kucing peliharaannya para takmir masjid di Sultan Ahmed Jami atau Blue Mosque ini. Kedi. Kel. Kel. Tuh, dia punya kalung soalnya. Kedi. Kel. Ya, lari. Jadi Sobat Dosman, sebagai informasi, sebetulnya di Istanbul saat ini itu sedang diberlakukan jam sore. Jadi bukan lagi jam malam, jam sore. Jadi sekarang jam 7 sore dan insya Allah kita akan berbuka pada 1,5 jam ke depan, jam 20.30-an. Jadi sekarang jam 19.00. Jam 19.00 karena kita sudah memasuki musim semi, jadi memang masih terlihat sore seperti ini. Di Istanbul ini masyarakatnya akan berpuasa sekitar lebih dari 16 jam, bayangkan sobat-sobat sekalian. Jadi memang paling enak itu di Indonesia sih, bener-bener equal gitu ya, 12 jam siang dan 12 jam malam. Nah ini karena memang sedang meningkat grafik penularan kasus COVID-19, maka ini sebetulnya masjid ini sedang tertutup bagi para pengunjung. Akan tetapi kalau sobat dosman sekalian ini muslim dan ingin melaksanakan ibadah sholat, baik itu sholat fardu ataupun sekedar sholat sunnah, maka tetap bisa masuk gitu ya. Yuk let's go, kita masuk aja.
Kan Mas Yan. Nah, jadi Sobat Bosman, ini kebetulan memang agak sedikit mengurangi keindahan daripada Masjid Sultan Ahmed Jami ini atau Blue Mosque, karena memang sedang dilakukan renovasi pada bagian-bagian menaranya dan juga bagian interiornya di dalam. Nah, jadi Sobat Bosman, jadi kita harus memakai plastik untuk melapisi sepatu kita. Sebetulnya nggak dilapisin juga nggak masalah sih, soalnya biar nggak kotor aja. Oke, seperti ini. Ambil, let's go. Masya Allah. Jadi Sobat Bosman, sebagai informasi, di dalam masjid ini terasa sangat dingin. Ini mungkin di luar suhunya sudah di 13-14 derajat Celcius, akan tetapi di dalam sini ini definitely pasti di 8 Celcius, 8 derajat Celcius. Dingin sekali begitu ya. Jadi ini materialnya dia menggunakan batu-batu khusus yang memang bisa menyerap dingin gitu, sehingga ketika nanti musim panas itu nggak perlu pakai AC di sini karena sudah dingin gitu batu-batunya. Ini untuk para visitor, jadi turis-turis asing begitu biasanya dia hanya boleh masuk sampai batas ini saja. Ini untuk melakukan ibadah. Jadi saudara-saudara, sekali lagi karena memang ini sedang berada pada masa-masa pandemi COVID-19, dan di Turki sendiri karena memang grafik tingkat penularan atau peningkatan kasus COVID-19 ini sangat tajam akhir-akhir ini, sehingga pemerintah Turki melakukan pembatasan jam sore itu tadi. Jadi sebenarnya jam 19.00, jam 7 malam itu masyarakat Istanbul, masyarakat lokal ya tentunya, itu tidak boleh keluar dari rumah, sehingga ketika jam pulang kantor jam 5 sore itu mereka sudah langsung pulang ke rumah gitu. Sehingga tadi ketika Sobat Bosman melihat banyak sekali orang-orang di luar itu memang mostly mereka adalah turis, mereka foreigner, mereka pengunjung, orang-orang dari Rusia, dari Jerman, dari Belanda, dari Perancis, dari negara-negara Balkan, dan tentunya dari negara-negara Middle East ya, Timur Tengah. Nah, satu informasi lagi Sobat Bosman sekalian, karena memang sebagaimana Bosman sampaikan di awal tadi bahwa Sultan Ahmed Jami ini sedang dalam tahap renovasi. Oleh sebab itu Blue Mosque ini terkesan sempit gitu ya, kecil gitu. Padahal ketika ini sudah pada kondisi terbaiknya, itu luas sekali, Masya Allah. Oke, Bosman akan melakukan sholat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Setelah itu Bosman akan melanjutkan ajak jalan-jalan Sobat Bosman. Solusi. Jadi Sobat Bosman sekalian, Bosman bisa sampaikan bahwa kita ini beruntung sekali bisa jalan-jalan tanpa dipenuhi dengan tamu-tamu atau visitor-visitor lainnya. Kenapa? Karena memang ini sedang masa lockdown, jadi tidak banyak. Ini seperti private mosque gitu ya buat Bosman. Kayak masjidnya Bosman sendiri, kan nggak ada orang di sini. Oh ya, informasi satu lagi Bosman sekalian. Di Turki ini, ketika pelaksanaan sholat Jumat itu sang khotib ketika ingin menyampaikan khutbah, maka dia akan naik ke atas. Jadi dari mimbar sini dia akan naik ke atas. Jadi khutbahnya dari atas Sobat Bosman sekalian. Sana, Masya Allah. Nanti Bosman akan buatkan satu konten khusus. Nah ini masukkan dia, kan?
Udah mau buka puasa soalnya kucingnya. Udah mau buka puasa masuk dia. Kedi. Gel. Sini Gel. Zoom. Kedi Gel. Ini Bosman sampaikan pasti sebelum kucing ini duduk, dia akan melaksanakan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu. Kedi. Ya. Nama Smakul Jansen, ha? Wah, dia nggak bersahabat sama Bosman, tuh kan? Bosman kejar-kejar nggak mau. Kurang beramal nih Bosman hari ini. Kam, astagfirullah. Nah Sobat Bosman, ini di samping Bosman sudah ada maket denah lokasi daripada Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Masya Allah, Masjid Nabawi. Gitu sama kita pada pemerintah Saudi Arabia. Oke, let's go, kita keluar. Apa lagi Alcina? Sobat-sobat sekalian, dari pelataran masjid biru ini, Sultan Ahmed Jami, kita bisa melihat betapa kokoh dan megahnya berdiri Masjid Hagia Sophia. Dan Bosman ini dari dulu bertanya-tanya, pemerintah Turki benar-benar tidak merenovasi atau merepainting ya, ngecat ulang daripada tembok atau dinding-dinding Hagia Sophia, bayangkan. Tapi justru ini yang menjadi daya tarik tersendiri, ini benar-benar luar biasa gitu loh. Kesannya jadi lebih legend begitu ya, lebih angker gitu. Keren gitu, Masya Allah. Ini sekali lagi Bosman sampaikan, jalan-jalan kita pada sore hari ini memang benar-benar terasa istimewa banget sih. Karena memang kebetulan masyarakat lokal Istanbul saja, mereka para Turkish citizen gitu ya, orang-orang lokal Turki itu mereka nggak boleh keluar di atas jam 7 malam. Makanya begitu selesai pulang kerja, pokoknya jam 5 sore udah langsung pada standby di rumah mereka. Ini apa banyaknya apa? Bawa dari kok jauh-jauh sih lama-lama. Maya dari ngapain? Apa lari masuk lagi sholat. Kok berapa sujud Anda? Ada banyak. Jangan dimakan. Ada berapa? Kau lari ke sana tuh. Ada berapa? Ada 2. Go. 2, oke. Sobat sekalian, ini sudah hampir jam 7:30. Tapi suasananya masih seterang ini, Masya Allah. Ini benar-benar kita berjalan menuju Masjid Hagia Sophia, bisa dilihat pemandangannya. Dan ini Bosman yang masih bertanya-tanya nih, kok nggak bersemi-semi nih, kok belum mulai tumbuh ini pohon-pohon kan? Oh ya, bagi Sobat Bosman yang mungkin bertanya-tanya, nah, ini kan sedang diberlakukan pembatasan jam sore begitu ya. Kok Bosman bisa jalan-jalan keluar sih gitu. Nah, jadi sebetulnya yang tidak terkena regulasi atau peraturan pembatasan jam sore itu tadi adalah turis yang pertama. Jadi turis ini mereka-mereka yang memang datang, dan ketika ada randomly controlling begitu ya, operasi-operasi mendadak begitu dari Gwenlik, dari polisi-polisi setempat, itu biasanya polisi ngecek paspor mereka. Nah, di paspor ini kan pasti kelihatan, oh baru datang 10 hari yang lalu, oh baru datang 20 hari yang lalu. Jadi visa kunjungan atau VOA ya, visa on arrival di Turki itu berlaku selama 30 hari. Lebih dari itu tentunya akan didenda. Jadi misal ada orang Turki yang di atas jam 19 sore begitu, jam 7 sore itu masih keluar rumah, maka dia akan didenda sebesar 3.000 lira. 3.000 lira ini nominalnya setara dengan 6 juta. Nanti kalau ketangkep 2 kali,
itu dendanya 2 kali lipat menjadi 6.000 lira atau sekitar 12 juta. Kalau ketangkep 3 kali maka 9.000 lira atau 18 juta. Dan ketika sudah lebih dari 3 kali melanggar aturan jam sore, maka dia akan terkena sanksi yang sangat berat, yaitu Bosman dengar akan dipenjara selama 1 tahun. Jadi sobat Bosman, kenapa Bosman masih di sini? Sebetulnya para mahasiswa atau pelajar-pelajar Indonesia yang berada di Turki, mereka juga terkena regulasi atau aturan pembatasan jam sore. Karena mereka bukan turis, kapasitas mereka sudah setara dengan local citizens. Mereka memiliki resident permit, mereka memiliki ikamet atau kitas gitu ya. Jadi mereka disetarakan dengan orang Turki yang apabila mereka melanggar aturan jam sore ini dikenakan denda 3.000 lira pada pelanggaran pertama. Sama. Nah, Bosman ini seperti apa? Karena Bosman merupakan seorang pengusaha yang bergerak di bidang ekspor impor. Jadi orang-orang yang tidak terkena aturan ini adalah mereka para pekerja medis tentunya, dokter, kemudian perawat, ya kan, orang-orang di rumah sakit, kemudian polisi, TNI, dan juga orang-orang yang bekerja di bidang logistik atau pendistribusian, maka mereka tidak terkena ini, dan juga ekspor impor tentunya. Nah, that's why Bosman masih bebas jalan-jalan. Jadi ketika nanti terkena controlling atau pengawasan, Bosman tinggal kasih lihat resident permit Bosman saja. Jadi visa kerja Bosman yang merupakan sebagai pengusaha di bidang ekspor impor. Yuk, untuk menyikat waktu, ini 1 jam lagi kita berbuka puasa, jam 20.30. Kita langsung jalan. Sahabat Bosman sekalian, bisa dilihat tepat di depan Sahabat Bosman semuanya ini berdiri bangunan kokoh, bangunan bersejarah, Masjid Hagia Sophia. Masya Allah sekali. Biasa kalau mau masuk tempat seperti ini, Bosman harus pakai masker. Kalau nggak nanti Bosman ditangkap polisi nanti. Masya Allah. Nah, sebagai informasi Sahabat Bosman, ini adalah tempat wudhu khas peninggalan kerajaan Utsmani dulu. Ini kenapa sebabnya? Sampai keran-kerannya juga. Ini sekali, unik sekali. Nah, ini sebagai informasi untuk Sobat Bosman semuanya, bahwa sebagian besar masyarakat Turki itu mereka menganut mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ini mereka terkenal dengan budayanya dalam menjaga wudhu. Nah, kenapa menjaga wudhu? Karena memang mereka hidup di negara 4 musim. Dia memiliki winter nih, musim dingin. Yang tentunya ketika musim dingin ini, ketika mereka berada di luar, dan ya seperti Bosman sekarang, ini imagine, sebetulnya sekarang ini masih dingin sekali, masih dingin. Jadi ketika Bosman di luar, kemudian ingin melaksanakan sholat, tapi harus mengambil wudhu di sini, yang tentunya tidak ada disediakan fasilitas handuk atau penghangat. Itu benar-benar PR banget gitu ya, sesuatu banget. Sehingga masyarakat Turki sudah terbiasa untuk menjaga wudhunya. Ini salah satu tulip, bisa dilihat. Ini seperti, duh ini kok jahat banget sih, ada yang metik, sian. Ini dari, tuh kan indah kan, bagus. Ini sebetulnya dari jauh terlihat seperti bunga plastik begitu ya, tapi ternyata asli sebetulnya. Itu kan Masya Allah. Sekali sebentar di sini. Terus ke Mas Yan? Kemana? Kita sholat. Lihat ya, ini materialnya batu-batu batanya aja begitu terjaga. Oke, masih asli. Kita langsung masuk ke Mas Yan. Sobat Bosman sekalian, trust me, ketika Sobat Bosman berada di sini, maka ketika memasuki koridor dalam Masjid Hagia Sophia ini sudah sangat kental terasa aura magicnya, aura bersejarahnya. Ini seakan-akan kita dibawa melalui lorong waktu atau mesin waktu kembali ke abad pertengahan dulu. Masya Allah. Mas Yan. Yuk. Sini. Kita taruh sepatu dulu. Masya Allah, Masya Allah.
sekalian, Bosman dulu merupakan seorang mahasiswa di salah satu universitas di Turki sejak tahun 2010, dan Bosman tahu betul sejarah Masjid Hagia Sophia ini yang dulunya adalah sebuah museum. Bosman sering sekali membawa tamu-tamu, mendampingi tamu-tamu dalam kapasitas Bosman sebagai tour guide begitu ya. Ini dulunya nggak karpet seperti ini sobat Bosman. Ini dulunya kita injak-injak untuk jalan-jalan, kita foto-foto saja. Tapi masya Allah sekarang bisa menjadi tempat sujud kita. Ada kucing, bayangkan di Istanbul tuh sebegitu indahnya gitu kotanya itu. Jadi Bosman personally sebagai seorang cat lover itu sangat mencintai. Dia hamil ternyata. Bosman bawa aja lagi. Wah, Bosman ini paling hobi nih. Kita foto dulu ya sobat Bosman ya. Kita nggak empusnya. Biasanya banyak banget, tapi mungkin teman-temannya lagi ngabuburit gitu ya. Temennya lagi ngabuburit. Oh, nggak diajak ya? Kasian banget ya. Maka belajar ya. Seperti biasa, Bosman akan melakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu. Di kanan kiri Bosman ini turis-turis semuanya berbahasa Rusia. Dari sini berarti. Dan seperti biasa sobat Bosman, ini seperti di Sultan Ahmed Jami tadi atau Blue Mosque. Ini adalah tempat khotib menyampaikan khutbah ketika sholat Jumat berlangsung. Dan mana-mana harus tadi. Let's go. Bosman. Halo. Masya Allah, ini sama dengan Sultan Ahmed Jami. Di dalam ini dinginnya luar biasa sobat Bosman. Dingin sekali di sini. Nah sobat Bosman, sebelumnya Bosman mohon maaf karena pada episode kali ini Bosman tidak akan mengulas tentang historical value atau nilai-nilai sejarah yang ada dalam bangunan Masjid Hagia Sophia ini. Kenapa? Karena memang acaranya bukan buat itu sobat Bosman sekalian. Acaranya adalah bahwa Bosman sekedar mengajak jalan-jalan sobat Bosman semuanya untuk melihat secara langsung interior di dalam Masjid Hagia Sophia. Kalau Bosman bedah histori tentang Masjid Hagia Sophia, maka itu akan take time. Itu bisa jadi episode seperti ini ya, Running Man begitu ya, banyak sekali. Oke, let's go. Ini sudah jam 8, sebentar lagi berbuka puasa. Bosman akan ajak. Oh, ambilnya kok lompat-lompat deh. Bosman akan ajak sobat Bosman untuk menikmati menu berbuka puasa dengan Turkish cuisine. Let's go sobat Bosman. Sekarang Bosman akan ajak sobat Bosman untuk menuju sebuah Turkish restoran yang sudah menjadi langganan Bosman. Sudah jam 8. Ini pohon-pohonnya bisa dilihat sudah mulai bertumbuh daunnya, Masya Allah. Dan coba dilihat dari situ,
mundur melihat betapa megahnya bangunan Hagia Sophia dari bagian timur seperti ini. Masya Allah. Ya, let's go. Apalagi sini. Ada kedinya bosman, come. Bentar Mas Yan, jangan nakutin. Kedi. Halo. Miau. Hai Tatle. Ini kedinya. Kiss. Come. Oke sobat-sobat sekalian, kita akan berjalan sekitar 15 menit atau kira-kira hampir 1,5 kilo gitu ya dari sini. Let's go. Ini tramway, salah satu public transport yang cukup populer di Turki. Bisa disaksikan sobat-sobat sekalian, ini kanan kiri kita toko-toko sudah mulai tutup. Oke. Karena memang sudah di atas jam 7 sore. Ini udah jam 8 sekarang. Oke, sudah tutup semuanya. Tapi di sebelah sana masih ada beberapa yang buka ya. Ini juga toko souvenir masih buka. Nah, ini yang namanya lokum atau Turkish Delight. See? Dia ada tramway nih. Bitcoin. Iklannya Bitcoin dia. Ini ada sapi sobat dosmen semuanya di sini. Kasihan dia. Nah, ini ada bus tingkat. Ini adalah untuk mengantarkan para turis, Big Bus Istanbul namanya. Mengantarkan para turis untuk jalan-jalan, muter-muter Istanbul. Ini ada Turkish Dondurma lagi di sini. Anaknya bosman. Mas saya punya ini sih, skuter. Sini cepet balapan sama bosman. Go, balapan. Sobat sekalian, come. Terjadi kemacetan. Jadi tidak hanya di Indonesia, di Jakarta, di Semarang, di kota-kota besar di Indonesia, di Istanbul pun juga begitu. Coba lihat, bayangkan. Ini tramway nggak bisa lewat nih. Tuh kan, mundur semuanya, mundur. Lihatin nih. Tramwaynya mau lewat nggak bisa. Ini padahal sudah dilakukan pembatasan jam malam oleh pemerintah setempat. Jadi bisa dibayangkan sobat bosman, apabila tidak ada pembatasan jam malam, akan seperti apa crowdednya Istanbul gitu ya. Tapi semacet-macetnya kota Istanbul, dia nggak terlalu semberawut gitu ya. Dia nggak terlalu acak-acakan karena di sini tidak ada motor sobat bosman sekalian. Di sini semuanya mobil. Dan memang masyarakat setempat pun juga dengan turis-turis, mereka lebih prefer untuk luar biasa. Memang jam-jam sudah mau buka puasa ini sudah tidak sabar semuanya. Jadi masyarakat setempat Istanbul pun juga dengan turis-turis, mereka lebih prefer menggunakan public transport karena nyaman sekali di Istanbul nih public transportnya ya. Come. Bisa dilihat macetnya. So, teman sekalian bisa dilihat sejauh mata memandang ini toko-toko sudah pada tutup semuanya kanan kiri kita. Nah, bosman akan mengajak sobat bosman sekalian untuk makan di sebuah Turkish restoran. Namanya adalah Resto Han. Jadi ini punyanya Pak Han gitu ya. Come. Jadi di Istanbul juga ada bajai. Tuh. Sobat bosman ya kan? Sini rasain. Jadi jangan salah, nggak cuma di Jakarta, nggak cuma di Tanah Abang, di Istanbul juga ada bajai. Nah, ini bajai untuk musim panas, untuk summer nih.
Jadi dia terbuka, biar silir gitu ada angin. Yuk let's go. Ini tepat di depan kita semua Sobat Bosman, ada Double Tree Hotel by Hilton. Ini salah satu hotel yang juga cukup populer di kawasan Sultan Ahmed. Ini dia, Restohan, kita sudah sampai. Baramaja, nasnes. Mas Buldum, this is our man, Yes, my brother. I are Turkish people. Restohan. Oke. Jadi Sobat Bosman sekalian, After if you visit Istanbul, don't forget to visit Yes. this Restohan, okay? made of forest. This is very recommended Turkish food here, Turkish cuisine. Let's come. Jadi ini